Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, hari ini kita ada mata kuliah untuk Ekonomi Internasional kelas paralel semester 5 dan kebetulan hari ini saya yang mengisi. Dan untuk hari ini kita full ya dari pagi sampai sore dan saya langsung menjelaskan untuk dua materi hari ini. Jadi untuk dua pertemuan pertama saya share video materi ini untuk dua bab, dan untuk pertemuan kedua nanti siang saya beri tugas dan kalian bisa kumpulkan via Classroom. Oke, untuk hari ini saya akan jelaskan dua materi tentang ekonomi internasional. Yang pertama yaitu hubungan tentang definisi atau pengertian dari ekonomi internasional itu sendiri. Yang pertama saya jelaskan tentang definisinya. Yang dimaksud dengan ekonomi internasional di sini adalah sebagai cabang dari ilmu ekonomi, yaitu bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari serta menganalisa tentang transaksi dan permasalahan dari ekonomi internasional itu sendiri, yaitu berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor yang meliputi kegiatan perdagangan, keuangan, ataupun moneter, serta organisasi ekonomi, baik itu swasta maupun dari pemerintah itu sendiri, ataupun dalam bentuk kerjasama ekonomi antar negara. Jadi definisi ekonomi internasional itu seperti yang saya jelaskan barusan, yaitu meliputi kegiatan-kegiatan seperti kegiatan ekspor impor, kemudian moneter, serta kegiatan organisasi antar negara. Kemudian untuk faktor-faktor penyebab terjadinya ekonomi internasional, mengapa kegiatan ini bisa terjadi? Ada beberapa penyebab yang bisa menimbulkan hal tersebut. Yang pertama adalah adanya perbedaan harga barang di berbagai negara. Jadi, hal tersebut mengakibatkan beberapa negara akhirnya mereka membeli atau mengimpor barang dari negara lain karena harganya yang jauh lebih murah. Kemudian faktor yang kedua adalah adanya perbedaan dalam pendapatan ataupun selera dari warga negara masing-masing. Jadi di sini misalkan ada warga negara A, mereka lebih menyukai atau lebih suka pada produk dari negara lain dibandingkan negaranya sendiri, sehingga mengakibatkan mereka lebih memilih membeli produk luar negeri dibandingkan dalam negeri. Yang ketiga adalah faktor permintaan dan penawaran, yaitu adanya permintaan ataupun penawaran dari warga negara yang bersangkutan, sehingga mengakibatkan adanya kegiatan ekspor dan impor. Yang selanjutnya atau yang keempat adalah berhubungan dengan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan tersebut, di mana untuk baik itu kegiatan ekspor ataupun impor itu akan memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan mereka menjual atau memperdagangkan barangnya di negara tersebut atau negara sendiri. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah perbedaan sumber daya yang dimiliki. Maksudnya di sini adalah ada beberapa negara yang hanya menghasilkan atau memiliki sumber daya yang terbatas, sehingga mau tidak mau mereka untuk bisa memproduksi produknya, mereka membutuhkan sumber daya dari negara lain, sehingga akan mengakibatkan kegiatan ekspor dan impor ataupun kegiatan impor. Kemudian yang keenam adalah perbedaan kualitas penduduk, yaitu bisa dilihat dari segi pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Adanya perbedaan dari pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya mengakibatkan seseorang atau seorang warga negara mereka lebih memilih untuk bisa menikmati atau menyukai produk-produk dari negara lain dibandingkan negara sendiri, misalkan dari segi sosial atau ekonomi. Bagi warga negara yang memiliki penghasilan di atas rata-rata atau menengah ke atas, mereka lebih memilih untuk membeli produk-produk yang branded, di mana akan
lebih banyak diproduksi oleh negara-negara besar, misalkan seperti Eropa, Italia, dan sebagainya. Sedangkan untuk yang selanjutnya adalah perkembangan sistem komunikasi dan sarana transportasi. Dan yang terakhir adalah adanya spesialisasi produk. Untuk yang terakhir di sini, untuk spesialisasi produk maksudnya adalah suatu negara mereka hanya fokus untuk memproduksi produk tertentu saja. Jadi, jika ada warganya yang menginginkan atau membutuhkan suatu produk yang tidak dihasilkan oleh negara tersebut, mau tidak mau negara tersebut harus mengimpornya dari negara lain untuk bisa memenuhi kebutuhan dari warga negaranya. Sehingga semua faktor di sini dari nomor 1 hingga yang terakhir mengakibatkan harus terjadinya kegiatan baik itu ekspor maupun impor antar negara. Kemudian tentang pembatasan studi dari ekonomi internasional. Di sini untuk materi yang kita bahas hanya terbatas pada dua poin atau dua aspek. Yang pertama adalah bahasan mengenai perdagangan internasional ataupun bisnis internasional, dan yang kedua adalah bahasan mengenai sistem moneter internasional yang berkaitan dengan sistem nilai tukar mata uang untuk masing-masing negara. Jadi hanya fokus pada perdagangan dan moneter internasional. Untuk kegiatan ekonomi internasional itu sendiri, ada 6 kegiatan di sini. Yang pertama adalah tentang teori murni perdagangan internasional. Yang kedua adalah tentang teori kebijakan perdagangan. Yang ketiga, hubungan lalu lintas emas, lalu lintas modal, neraca pembayaran maksud saya. Dan yang terakhir adalah tentang penyesuaian dalam neraca pembayaran. 6 poin ini adalah macam-macam kegiatan dari ekonomi internasional. Nanti akan kita bahas satu persatu di bab selanjutnya. Kemudian, untuk apa sih kita harus mempelajari tentang mata kuliah ini? Jadi, pentingnya mempelajari studi ekonomi internasional, yaitu yang pertama adalah adanya keterbukaan pasar atau liberalisasi pasar dan arus uang dan transfer ekonomi. Jadi, transfer teknologi maksud saya. Jadi di sini adanya pasar global, adanya liberalisasi pasar, kemudian arus uang yang begitu cepat dan transfer ekonomi yang semakin pesat mengakibatkan suatu negara tidak bisa melakukan transaksinya di negara tersendiri, tapi mereka harus bisa bertransaksi atau melakukan perdagangan dengan negara-negara lainnya. Terus yang kedua adalah ketergantungan ekonomi suatu negara terhadap dunia luar, di mana adanya perusahaan multinasional. Jadi, sebagian besar negara, mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan dari warga negaranya sendiri. Jadi, mereka harus mau tidak mau, mereka harus berhubungan dengan negara lain untuk bisa memenuhi segala kebutuhannya. Yang ketiga adalah persaingan semakin ketat antar negara atau antar perusahaan di beberapa negara untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektif yang optimal. Jadi untuk bisa produktif, untuk bisa bersaing, perusahaan itu tidak bisa bersaing di negaranya sendiri. Jadi mau tidak mau untuk bisa berkembang, mereka harus bisa bersaing dengan perusahaan di negara lain. Ruang lingkup ekonomi internasional. Jadi yang termasuk dalam cakupan ekonomi internasional di sini yaitu ada 4. Yang pertama adalah teori dan kebijakan perdagangan internasional. Yang kedua adalah teori dan kebijakan keuangan atau moneter internasional. Yang ketiga tentang organisasi ataupun kerjasama dari ekonomi internasional. Dan yang keempat adalah tentang perusahaan multinasional. Jadi 4 poin ini merupakan bagian atau ruang lingkup dari ekonomi internasional itu sendiri. Saya jelaskan satu persatu untuk ruang lingkupnya. Yang pertama adalah tentang perdagangan internasional, di mana di sini untuk perdagangan internasional itu melalui perpindahan barang ataupun jasa dari satu negara ke negara lainnya. Jadi
transfer barang ataupun jasa, jadi transfer produk antar negara. Kemudian untuk perdagangan internasional melalui perpindahan modal ataupun investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi tidak hanya transfer produk, tapi juga bisa melalui perpindahan modal melalui kegiatan investasi. Perdagangan internasional di sini melalui perpindahan tenaga kerja yang berpengaruh terhadap pendapatan negara melalui devisa dan juga perlunya pengawasan mekanisme perpindahan tenaga kerja. Jadi untuk yang ketiga, untuk perdagangannya berupa perpindahan tenaga kerja yang bisa meningkatkan devisa negara. Yang keempat, yaitu dalam bentuk perpindahan teknologi, yaitu dengan cara mendirikan pabrik di negara lain. Dan yang kelima, melalui penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Jadi di sini kita bisa mengakses atau bisa memenuhi kebutuhan produksi perusahaan di negara kita dengan mencari bahan baku yang kita butuhkan di negara lain ataupun bisa memperluas pangsa pasar perusahaan kita hingga ke negara lain. Jadi transfer of data. Kemudian untuk ruang lingkup lainnya, yaitu bisa berupa mobilitas faktor produksi, yaitu bisa dalam bentuk tenaga kerja ataupun modal, sistem keuangan, perbankan, bahasa, kebudayaan, maupun dalam bentuk politik. Untuk permasalahan dari ekonomi internasional, ternyata di sini ada beberapa permasalahan yang terjadi. Salah satunya adalah meningkatnya proteksi perdagangan negara-negara dengan membentuk blok perdagangan seperti Uni Eropa, kemudian NAFTA dan ANZUS. Jadi di sini beberapa negara membentuk blok perdagangan. Jadi perdagangan itu hanya bisa terjadi antar negara yang masuk dalam blok atau kelompok tersebut dan tidak bisa diikuti oleh negara-negara yang tidak menjadi bagian dari kelompok tersebut. Yang kedua adalah permasalahan kemiskinan. Jadi terjadi kemiskinan di negara dunia ketiga yang timpang dengan kesejahteraan di negara-negara maju. Permasalahan yang ketiga, kesiapan dan ketidaksiapan negara-negara yang dalam menghadapi pasar bebas di kawasannya, misalkan di Asia Tenggara dan sebagainya. Dan yang keempat, fluktuasi nilai tukar mata uang di beberapa negara dengan sistem moneter yang mengambang yang dapat mengguncang perekonomian domestik suatu negara. Dan yang terakhir, persaingan dolar vs euro sebagai mata uang dunia. Jadi permasalahan ini bisa mengakibatkan suatu dampak dalam kegiatan ekspor dan impor bagi masing-masing negara. Kemudian tujuan dari ekonomi internasional itu sendiri adalah untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi bagi umat manusia. Maksudnya di sini adalah agar warga negara yang bersangkutan bisa terpenuhi segala kebutuhan, baik itu dalam bentuk produk, baik barang ataupun jasa, maupun dalam bentuk modal, misalkan dalam kegiatan investasi. Jadi semuanya bisa terpenuhi dari kegiatan dalam ekonomi internasional. Untuk manfaat dari ekonomi internasional itu sendiri, ada banyak manfaat yang bisa diberikan. Yang pertama, yaitu dapat memperluas lapangan kerja. Yang kedua, bisa memenuhi kebutuhan produk, baik itu barang ataupun jasa. Yang ketiga, selain bisa terpenuhi, kita bisa juga memilih barang-barang yang memiliki harga yang jauh lebih murah dibandingkan di negara sendiri. Yang keempat adalah mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri. Yang kelima, merupakan sumber pendapatan bagi negara karena akan menambah devisa dari misalkan tadi pertukaran tenaga kerja.
Yang kelima adalah memperoleh manfaat dari adanya spesialisasi dalam bentuk keunggulan komparatif dan peningkatan kemakmuran. Dan yang selanjutnya adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi, yaitu yang pada dasarnya adalah di sini bersumber pada skala ekonomis dalam proses produksi, teknologi baru, maupun dalam rangsangan bersaingnya. Yang selanjutnya adalah meningkatkan perluasan pasar. Maksudnya di sini adalah tentang kegiatan produksi maupun konsumsi dari warganya, meningkatkan proses tukar-menukar antar negara, baik itu dalam pertukaran produk, modal, tenaga kerja, dan sebagainya. Dan yang terakhir, mendorong terjadinya persaingan sehat, yang pada gilirannya di sini akan menimbulkan perkembangan teknologi antar negara. Untuk konsep dasar dari perdagangan dan keuangan internasional di sini adalah kegiatan transaksi antar satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa yang dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Jadi yang dimaksud dengan perdagangan internasional itu adalah kegiatan transaksi jual beli produk yang melewati batas antar negara. Jadi tidak hanya terjadi dalam negeri, tapi juga melibatkan negara lain. Sedangkan untuk konsep dasar keuangan, di sini ada dua poin, yaitu adalah neraca pembayaran, balance of payment, dan yang kedua adalah pasar valuta asing. Untuk neraca pembayaran adalah rangkuman pernyataan yang pada dasarnya adalah seluruh transaksi penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain yang dicatat selama periode waktu tertentu. Jadi, pencatatan transaksi antar negara biasanya dalam setahun sekali untuk periodenya. Sedangkan untuk pasar valuta asing adalah suatu mata uang tertentu yang dimiliki oleh negara lain sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi alat pembayaran yang dilakukan pada saat transaksi, baik itu ekspor maupun kegiatan impor suatu negara. Dan untuk slide yang ini adalah slide kedua dari bab ekonomi internasional, yaitu berhubungan tentang kerjasama dari ekonomi internasional. Untuk definisinya, definisi kerjasama ekonomi internasional itu sendiri adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Jadi, kerjasama yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan ekonomi internasional. Kemudian manfaat dari kerjasama ekonomi internasional di sini adalah yang pertama, meningkatkan perekonomian antar negara. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup. Yang ketiga, saling mengisi kekurangan dan kebutuhan di bidang ekonomi. Jadi fokusnya hanya pada bidang ekonomi. Yang keempat adalah untuk mempererat persahabatan antar negara. Yang kelima, memperluas pasar hasil produksi. Jadi hasil produksi suatu perusahaan itu tidak hanya dijual di dalam negeri, tapi juga bisa hingga ke luar negeri. Dan yang keenam adalah meningkatkan devisa negara. Untuk dampaknya, dampak dari kegiatan kerjasama ekonomi internasional di sini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Untuk dampak positifnya ada 8. Yang pertama adalah semakin lancarnya perdagangan internasional maupun regional. Jadi untuk perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri itu akan semakin bagus dengan adanya kerjasama ekonomi internasional. Yang kedua, adanya kestabilan harga
permintaan dan penawaran, karena untuk produknya tidak hanya diberlakukan untuk negaranya sendiri, tapi juga hingga ke luar negeri. Jadi untuk penyesuaian harga, permintaan maupun penawarannya itu disesuaikan dengan negara lain. Yang ketiga adalah mengatasi berbagai permasalahan ekonomi bersama. Jadi, jika ada salah satu negara yang menjadi bagian dari kerjasama tersebut sedang dalam permasalahan, maka akan diselesaikan secara bersama oleh negara-negara yang menjadi dalam kelompok atau bagian tersebut. Yang keempat, memperkuat posisi perdagangan suatu negara dengan ditandainya yaitu semakin meningkatnya kegiatan ekspor suatu negara. Jadi, adanya kerjasama ini akan memperbesar kegiatan ekspor dari negara-negara yang menjadi bagian dalam kelompok tersebut. Yang kelima, mengatasi persaingan internasional yang tidak sehat. Yang keenam, meningkatkan daya saing. Yang selanjutnya adalah meningkatkan perekonomian dalam negeri, dan yang terakhir meningkatkan pendapatan negara, yaitu dalam bentuk devisa negara. Sedangkan untuk dampak negatifnya adalah produk dalam negeri akan kalah bersaing dengan produk luar negeri, baik dari harga maupun mutunya. Jadi, kalau misalkan suatu negara itu terbuka, banyak perusahaan asing yang masuk ke negara tersebut di mana produknya itu memiliki kualitas yang lebih baik dengan harga yang lebih murah, otomatis produk dalam negeri akan kalah dengan produk asing tersebut, sehingga warga negara lebih memilih membeli produk asing dengan kualitas yang lebih bagus namun harganya lebih murah dibandingkan dengan produk dalam negeri yang harganya jauh lebih mahal. Yang kedua, produsen dalam negeri yang tidak mampu bersaing akhirnya akan menutup usahanya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan dalam negeri, jika mereka tidak mampu untuk bersaing dengan perusahaan asing yang masuk ke negara tersebut, pada akhirnya mereka akan kolaps atau gulung tikar. Yang ketiga, dapat menimbulkan ketergantungan dengan luar negeri. Jadi sudah terbiasa, jadi sudah dari kebutuhan hingga misalkan dari produk, barang ataupun jasa hingga modal dalam bentuk investasi, semuanya sudah tergantung dengan luar negeri, dengan negara lain. Jadi mereka sudah mau tidak mau, setiap apa yang mereka butuhkan, mereka selalu membutuhkan dari negara lain karena tidak bisa dipenuhi dari negaranya sendiri. Yang keempat, adanya keterikatan yang menyebabkan kekurangan kebebasan dalam mengatur sendiri kegiatan ekonominya. Yang kelima, timbulnya proteksi untuk melindungi dan mementingkan negara anggotanya sendiri. Jadi, ada beberapa proteksi atau aturan-aturan yang sifatnya itu diskriminasi, jadi lebih mengutamakan negara sendiri dibandingkan negara lain. Yang keenam, timbulnya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Jadi untuk sumber daya suatu negara yang dibutuhkan oleh negara lain dalam jumlah yang besar, lambat laun itu akan terus dieksplor hingga habis. Jadi negara yang bersangkutan, negara yang memiliki sumber daya atau SDA tersebut, lambat laun akan kehabisan sumber daya alamnya. Dan yang ketujuh adalah pasar dalam negeri dikuasai oleh produk asing. Karena kalau misalkan sudah suatu negara memberikan kesempatan untuk adanya pasar bebas, jadi semua perusahaan asing bebas masuk ke negara tersebut. Mau tidak mau, pasar dalam negeri akan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing, di mana produk-produknya itu memiliki kualitas yang bisa
bisa diibaratkan itu lebih bagus dibandingkan kualitas produk dalam negeri, namun harganya jauh lebih murah. Sehingga mau tidak mau, warga dalam negeri tersebut, mereka akan lebih memilih produk yang harganya jauh lebih murah. Sehingga lama-kelamaan pasar dalam negeri akan didominasi atau dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing. Kemudian untuk bentuk kerjasama ekonomi internasional, di sini ada beberapa bentuk yang saya contohkan. Yang pertama adalah kerjasama ekonomi bilateral, yaitu adalah kerjasama antar dua negara. Jadi jika terdapat dua negara yang bekerja sama, maka disebut sebagai kerjasama ekonomi bilateral. Yang kedua adalah regional. Jadi di sini adalah kerjasama antar negara yang berada dalam satu wilayah. Untuk yang ketiga, kerjasama multilateral. Jadi kerjasama antar banyak negara. Jadi sifatnya itu lebih dari poin yang kedua. Jadi yang bisa menjadi bagian dari kerjasama tersebut adalah negara-negara yang berada di benua yang berbeda. Sedangkan yang keempat adalah kerjasama ekonomi antar regional. Jadi kerjasama antar negara-negara yang masuk dalam regional yang berbeda. Ini contoh untuk kerjasama regional. Jadi kerjasama yang berada dalam satu wilayah yang sama. Misalkan AFTA, ASEAN Free Trade Area. Jadi kerjasama antar negara-negara yang berada di kawasan ASEAN. Kemudian area pasar bebas ASEAN. Untuk yang kedua adalah ASEAN. Jadi kerjasama dalam negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Kemudian NAFTA, North America Free Trade Area. Jadi area pasar bebas North Afrika. Kemudian APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Kemudian EEC, yaitu Euro Economic Community, yaitu komunitas ekonomi negara-negara yang berada di kawasan Eropa. Dan yang terakhir adalah Colombo Plan. Ini adalah contoh kerjasama untuk yang regional. Kemudian kerjasama lembaga kerjasama ekonomi internasional. Di sini ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah di bawah naungan PBB dan yang kedua adalah di luar naungan PBB. Untuk yang berada di bawah naungan PBB, yaitu yang misalkan saya ambil contoh IBRD, yaitu International Bank Reconstruction and Development, yaitu rekonstruksi dan pembangunan Bank Internasional, Bank Rekonstruksi dan Pembangunan Internasional. Kemudian ada perusahaan keuangan internasional, asosiasi pembangunan internasional, kemudian organisasi tenaga kerja internasional. Ini semuanya berada di bawah naungan PBB. Sedangkan yang di luar naungan PBB, misalkan ada OPEC, CGI, dan OECD, yaitu Organisasi of Economic Cooperation and Development, yaitu organisasi pembangunan korporasi, perusahaan dan pembangunan ekonomi antar negara. Inilah contoh-contoh lembaga kerjasama ekonomi internasional, baik yang berada di dalam naungan PBB maupun di luar naungan PBB. Oke, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Jadi, tadi itu saya membahas dua bab. Yang pertama adalah tentang definisi atau pengertian dari
ekonomi internasional itu sendiri, dan yang kedua adalah tentang kerjasama ekonomi internasional. Silakan kalian pelajari. Kalau misalkan ada materi atau penjelasan yang kurang dipahami, nanti bisa kalian tanyakan dalam forum Classroom. Dan untuk materinya nanti saya share di sana di Classroom. Dan untuk pertemuan kedua yang kalau nggak salah jam 12 sampai jam 4, saya isi dengan pemberian tugas. Jadi itu tugasnya itu di sini kalian disuruh untuk menganalisa bagaimana pengaruh ekonomi internasional terhadap perekonomian Indonesia saat ini, itu pada tahun 2020. Kalian analisa, kalian deskripsikan, boleh diketik, boleh ditulis tangan, paling tidak satu lembar folio bergaris, seperti lembar jawaban pada saat UTS, minimal full 1 lembar. Untuk deadline-nya, saya tunggu hingga besok pagi jam 6, dan untuk pengumpulannya bisa langsung nanti di Classroom. Saya buatkan form untuk tugas pengumpulan perkuliahan hari ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.